Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya, terima kasih. Bab 1981. Guyanzong awalnya berpikir bahwa Ye Chen tidak akan setuju, dan dia tidak berharap dia setuju begitu saja. Jadi dia segera berbicara, "Kakekmu pasti akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu bersedia untuk kembali dan berpartisipasi dalam upacara leluhur." Ye Chen tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri, apakah dia akan bahagia atau tidak seharusnya tidak tergantung pada apakah aku akan pergi ke upacara pengorbanan leluhur atau tidak, tetapi pada apakah aku akan mengikuti pengaturannya dan menjadi alat untuk keluarga Ye atau tidak. Pernikahan luar. Namun Ye Chen tidak mengucapkan kata-kata ini kepada Guyanzong. Pada saat ini Du Qiuyi berbicara lagi, "Kakak Ye Chen, waktu untuk konser saya di Jinling telah ditetapkan." Ye Chen sangat terkejut dan bertanya, "Konser di Jinling?" Du Qiuyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Awalnya perhentian tur konser saya berikutnya adalah di Jinling, tetapi waktu yang tepat belum ditentukan sebelumnya." Ye Chen baru ingat bahwa ketika dia akan membawa istrinya untuk makan malam dengan Du Qiuyi, dia dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa Du Qiuyi akan mengadakan konser di Jinling dalam waktu dekat. Tetapi dia tidak mengharapkan masalah ini terjadi menjadi agendanya sekarang. Jadi Ye Chen bertanya padanya, "Inan, kapan konsermu?" Du Qiuyi berkata, "Ini pada hari kedua bulan lunar kedua, pada hari ulang tahunmu, pukul 7 malam di Oli Pitch Arena di Jinling." Ye Chen terkejut. 2 Februari dari kalender lunar, itu ulang tahunku. Apakah gadis ini sengaja memilih hari itu untuk konsernya? Pada saat ini Du Qiuyi berkata dengan wajah penuh harap, "Saudara Ye Chen, saya telah memesankan tiket untuk Anda untuk kursi terbaik. Anda harus datang dan memberi saya pertunjukan." Ye Chen mengangguk, "Jangan khawatir, aku akan ke sana kalau begitu." Du Qiuyi berkata dengan gembira, "Kalau begitu sampai jumpa di Jinling." "Bagus." Pada saat ini tiba-tiba ada ketukan di pintu dari sisi panggilan video Guyanzong. Guyanzong berkata, "Masuk." Kemudian anggota keluarga Gu kedua, Guyanzeng, mendorong pintu masuk dan berkata dengan hormat, "Kakek laki-laki, kakak ipar perempuan, seseorang dari keluarga Su telah datang ke pintu untuk mengantarkan hadiah." Guyanzong mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, "Keluarga Su, saya tidak pernah bergaul dengan mereka, jadi mengapa mereka tiba-tiba datang ke pintu saya dan memberi saya hadiah?" Guyanzeng menggelengkan kepalanya, juga agak bingung, dan berkata, "Saya juga tidak mengerti ini. Kali ini pasangan anak-anak keluarga Su Shado dan Su Jipei dan Su Jiyu, Su Shado sendiri tidak datang. Saya kira dia juga sadar diri mengetahui bahwa Anda sangat tidak senang dengannya karena apa yang terjadi pada kakak Ye pada awalnya." Guyanzong bahkan lebih bingung dan berbicara, "Su Shado tidak datang. Apa yang dilakukan junior keluarga Su di sini? Saya belum pernah mendengar senior keluarga Su datang berkunjung pada malam tahun baru sebelumnya. Keluarga Su selalu memiliki postur tubuh yang sangat tinggi di Yanjing. Apakah itu Su Chengfeng atau beberapa putranya? Mereka tidak pernah mengunjungi orang lain selama tahun baru, tetapi paling banyak mereka hanya akan mengunjungi mertua mereka. Bahkan junior dari keluarga Su ini, yang sederajat dengan Su Jiyu, tidak pernah merendahkan diri dan berinisiatif untuk mengunjungi keluarga lain. Oleh karena itu, Guyanzong tidak tahu mengapa sepasang anak Su Shado terus harus datang mengunjunginya. Ye Chen juga terkejut. Bab 1982. Terakhir kali di Jepang dia telah menyelamatkan Su Jifei dan Su Jiyu secara sepintas, berpikir bahwa dia sedang menyelamatkan 2 rekannya secara sepintas, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka adalah anak-anak musuhnya, dan kejadian ini pernah terjadi membuatnya sangat tertekan. Tanpa diduga, keduanya sekarang pergi ke rumah Guyanzong. Mungkinkah keluarga Su sekarang bahkan mencoba menarik keluarga Gu? Namun Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi di video itu. Bagaimanapun juga,
Gu Yanzong juga tidak tahu tentang pengalamannya di Jepang. Pada saat ini, anggota termuda kedua dari keluarga Gu Yanzong, berkata, "Kakak, mengapa junior keluarga Su datang untuk memberikan hadiah? Saya tidak terlalu yakin tentang ini, tetapi saya merasa itu mungkin terjadi. Ada hubungannya dengan pertemuan keluarga Su di Jepang. Beberapa waktu lalu, keluarga Su benar-benar kehilangan banyak uang selama periode waktu ini. Mungkin sekarang mereka memiliki ide untuk mencoba mengumpulkan lebih banyak keluarga." Gu Yanzong berkata dengan wajah dingin, "Di seluruh Yanjing yang paling aku benci adalah Sushado. Kamu benar-benar bajingan. Aliansi Antie yang menargetkan KKY saat itu adalah sampah, di mana dia membangkitkan panah rahasia yang melukai orang." Lin Wanqiu yang ada di samping angkat bicara. "Melihat atau tidak melihat adalah melihat, tetapi seperti kata pepatah, ulurkan tangan dan jangan pukul wajah yang tersenyum. Belum lagi kali ini 2 orang Sushado yang ada di sini, jadi kamu tidak boleh mentransfer dendam dari tahun itu ke generasi yang lebih muda. Jika tidak, jika itu keluar, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan?" Gu Yanzong merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat obat apa yang mereka jual." Dengan itu dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, seseorang dari keluarga Su telah datang untuk memberikan hadiah. Aku akan pergi dan menerimanya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke pamanku, kamu pergi dan aku pergi. Aku akan mengucapkan selamat tahun baru kepada keluargamu sebelumnya." Gu Yanzong tersenyum dan mengangguk berulang kali. "Senang, bahagia. Aku tidak pernah lebih bahagia dan perayaan tahun baru ini." Mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. "Hei, akan sangat bagus jika kamu bisa menghabiskan malam tahun baru di Yanjing, Chener. Akan lebih baik daripada tidak sama sekali jika kita berempat bisa menghabiskan tahun baru bersama. Aku akan menutup pintu dan menikmati reuni keluarga. Bahkan jika Raja Surga datang ke pintuku, aku tidak akan melihatnya." Ye Chen tahu bahwa baik Gu Yanzong dan istrinya yang sama-sama bertekad menjadikannya menantunya, dan bahkan arwah orang tuanya sendiri di surga pasti menginginkan hal yang sama. Hanya saja dia bahkan belum pindah untuk menceraikan Xiao Churan. Jadi pada saat ini dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Gu Yanzong. Pada saat ini Lin Wanqiu keluar dan berkata dengan memutar, Baiklah, Chener pasti memiliki nomor di hatinya. Tidak mungkin keinginanmu ini akan terpenuhi dalam beberapa tahun. Jadi, mengapa harus terlalu buru-buru sekarang?" Gu Yanzong mengangguk. Tidak terburu-buru. Makanan enak tidak takut terlambat. Setelah menunggu bertahun-tahun, saya tidak peduli jika saya harus menunggu 3 tahun lagi. Mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, paman tidak akan berbicara banyak denganmu untuk saat ini. Kita akan berbicara lain kali, dan paman di sini juga mengucapkan selamat tahun baru untukmu." Ye Chen sibuk berkata, "Terima kasih pamanku." Gu Qiuyi berbicara pada saat ini, "Ayah dan ibu, kalian pergi dulu. Aku akan berbicara dengan saudara Ye Chen lebih lama." Gu Yanzong berkata, "Kamu sebaiknya ikut. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan senior Su. Apakah kamu tidak saling kenal? Kamu dapat bertukar basa-basi dengan mereka atas namaku dan kemudian mencari alasan untuk mengirim tamu pergi." Gu Qiuyi berkata tanpa daya, "Baiklah kalau begitu." Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi berkata kepada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, aku akan menutup telepon dulu." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Oke, kamu pergi. Dan hati-hati." Pada saat ini, aula utama keluarga Gu berbentuk segi 4. Su Jifei yang berbakat sedang duduk di sofa Roseworth bersama dengan Su Jiu yang diperintahkan pavilion. Pelayan keluarga Gu pensiun lebih dulu setelah menyajikan teh, dan mereka adalah satu-satunya di aula utama untuk saat ini. Su Jiu melihat Su Jifei sedikit gugup dan berbisik di telinganya, "Saudaraku, ketika kamu bertemu kekasih impianmu nanti, kamu tidak boleh bertindak terlalu gugup." Bab 1983. Su Jifei sudah agak khawatir.
Dan begitu dia mendengar saudara perempuannya mengatakan itu, dia bahkan lebih gugup. Keduanya, kakak dan adik dan Gu Qiuyi berasal dari generasi kedua kaya yang sama di Yanjing. Dan meskipun hubungan mereka tidak terlalu dekat, mereka berdua bisa dianggap sebagai teman biasa. Su Jifei telah diam-diam jatuh cinta pada Gu Qiuyi selama bertahun-tahun, tetapi karena dia tidak pernah bergaul dengan generasi kedua yang kaya, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengannya. Terlebih lagi, Su Jifei tidak berani menyatakan cintanya kepada Gu Qiuyi karena dia tahu bahwa di mata ayahnya, Susanto dan keluarga Gu agak kurang baik. Su Jifei adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su, dan tidak diragukan lagi bahwa suatu saat di masa depan dia akan menjadi kepala keluarga Su. Karena itu, Susanto sangat memperhatikan pernikahannya. Menurut pendapat Susanto, keluarga Su sekarang adalah keluarga nomor 1 di negara ini, dan keluarga peringkat kedua, keluarga Ye, berada di seberang pagar dari mereka. Jadi Su Jifei sama sekali tidak perlu mencarinya pasangan nikah yang cocok di negara ini. Rencana Susanto untuk Su Jifei adalah menikahi seorang dari atas atau hanya mencari keluarga besar dari luar negeri untuk menikah. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa membiarkan putranya bersama Gu Qiuyi dari keluarga Gu. Su Jifei juga tidak pernah berpikir untuk mengaku pada Gu Qiuyi sebelumnya. Sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Su, meskipun dia tidak cakap seperti Su Jifei, dia lebih sadar daripada Su Jifei. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat keputusan sendiri tentang pernikahannya. Jadi dia menyerahkan haknya untuk memilih sendiri dan membiarkan keluarganya mengaturnya untuknya. Itu sudah cukup. Namun, setelah diculik dan hampir dibunuh oleh ninja di Jepang terakhir kali, dia tiba-tiba merasa bahwa hidup ini singkat. Dia merasa bahwa bahkan jika dia menjalani kehidupan yang baik, itu hanya beberapa dekade. Dan dia mungkin mati muda karena kecelakaan di beberapa titik. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus membungkukkan tingkat pernikahan? Karena Anda selalu menyukainya, mengapa Anda tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya? Setelah itu, memberitahu Su Jiyu tentang rencananya, Su Jiyu segera mengangkat tangannya setuju dan dengan serius membantunya memikirkan cara untuk mendekati Gu Qiuyi. Su Jiyu tahu bahwa Gu Qiuyi memiliki serangkaian tur konser nasional yang akan datang setelah tahun itu. Jadi dia menyarankan kepada kakaknya agar dia datang dan berbicara kepada Gu Qiuyi tentang hak penamaan konser. Kebetulan, Su Jifei sendiri memiliki perusahaan kosmetik terkenal secara nasional atas namanya. Jadi Su Jifei menyarankan menggunakan merek kosmetik ini untuk menegosiasikan kemitraan judul dengan Gu Qiuyi. Niat awal Su Jiyu adalah membiarkan Su Jifei menjalin hubungan bisnis dengan Gu Qiuyi terlebih dahulu, sehingga dia bisa pergi ke konser Gu Qiuyi sebagai perusahaan judul untuk mendukungnya. Dengan cara ini, pertama publik dan kemudian swasta. Kurva untuk menyelamatkan negara pada dasarnya dapat dengan cepat menutup hubungan antara keduanya. Jika saudara itu cukup mampu dan karismatik, itu mungkin akan dilakukan. Pada saat ini, hati Su Jifei agak khawatir dan dia bertanya kepada Su Jiyu dengan suara rendah, "Apakah menurut Anda Gu Qiuyi akan setuju untuk membiarkan saya memberi judul konsernya?" Su Jiyu dengan serius berkata, "Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya rasa tidak ada banyak masalah." Bab 1984. Su Jifei mengangguk dengan lembut, tetapi masih sedikit tanpa dasar, berbisik, "Saya mendengar sebelumnya bahwa Gu Qiuyi tampaknya memiliki pertunangan awal dengan keturunan keluarga Ye. Jika saya benar-benar mengaku padanya, dapatkah dia mengatakan ya?" Su Jiyu menghibur tanpa daya. "Astaga, kakak, kenapa kamu bermalas-malasan seperti vagina? Jangan terlalu memikirkan ini. Tidak ada kata mundur dengan busur. Lalu bagaimana jika dia bertunangan? Yang memiliki kontrak pernikahan dengannya adalah putra keluarga Ye itu. Ketika Ye dan istrinya terbunuh sebelumnya, dia sudah menghilang. Apakah dia masih hidup atau tidak masih belum diketahui. Jadi bagaimana
Bisakah dia kembali untuk menyelesaikan pernikahannya dengan Yu Qiuyi? Pada detik ini, Su Jiyu berkata, "Kamu bermainlah dengan baik dan berperilaku baik. Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Dalam hal kekayaan dan kekuasaan, tidak banyak orang di negara ini yang dapat dibandingkan denganmu. Dalam hal dari penampilan, kamu juga terlihat seperti bakat dan budaya dan pendidikan tinggi. Saya pikir kamu cocok dengan Yu Qiuyi lebih dari cukup." Su Jifei mengeluh lagi. "Sebenarnya ada satu hal lagi. Saya tidak tahu. Apakah Anda jelas tentang itu?" Su Jiyu bertanya. "Ada apa?" Su Jifei berkata, "Ayah sangat berselisih dengan Ye Changning saat itu untuk melawan kekuatan Ye Changning yang tak terbendung. Ayah juga membentuk aliansi anti-Ye saat itu. Kebencian dengan Ye Changning dapat dikatakan sangat depth, dan ayah Ye Changning dan Yu Qiuyi juga berteman baik. Jadi aku khawatir Yu Qiuyi memiliki prasangka terhadap keluarga Su kita." Su Jiyu mengerutkan kening dengan erat dan berbicara, "Saya tahu bahwa ayah dan Ye Changning tidak akur. Saya pernah mendengarnya dari paman saya yang lebih muda, tetapi saya belum pernah mendengar tentang fakta bahwa Ye Changning dan Yu Yanzhong adalah bersaudara." Mengatakan itu, Su Jiyu menghibur, "Tapi sudah bertahun-tahun saya tidak berpikir dia akan menyimpan dendam seperti itu, kan? Selain itu, bahkan jika dia memiliki prasangka tentang ayah, dia masih berprasangka terhadapnya dan tidak akan dapat melihat hal-hal dengan kami, junior. Dan selain itu, Yu Qiuyi adalah putri satu-satunya. Jadi jika Yu Qiuyi benar-benar menyukaimu, aku yakin dia akan menghormati pilihan putrinya, bukan begitu?" Su Jifei mendengarnya mengatakan itu, dan ketegangannya sedikit mereda, menganggukkan kepala dan berkata, "Kamu benar, aku akan mencobanya." Su Jiyu tersenyum. "Kamu, jadilah sedikit lebih percaya diri. Tidak ada yang tahu berapa banyak wanita di seluruh dunia yang mengantri untuk menikahimu, dan banyak dari mereka bahkan lebih baik daripada Yu Qiuyi. Dalam hal kualifikasi keseluruhan, apa yang kamu miliki menjadi lebih rendah dari..." Su Jifei menyapa sambil tersenyum. "Itulah yang saya katakan, tetapi hati saya masih gugup." Su Jiyu dengan serius berkata, "Itu adalah pola pikirmu. Tidak cukup percaya diri adalah kuncinya. Jika aku jatuh cinta dengan pria manapun di masa depan, aku pasti tidak akan merasa rendah diri di depannya sama sekali. Bahkan jika identitasnya adalah seorang pria, pangeran di Timur Tengah." Mengatakan itu, Su Jiyu dengan malu-malu berkata, "Seseorang pangeran sebenarnya bukan masalah besar. Belum lagi aku tidak suka pria asing itu. Bahkan jika aku menempatkan seseorang pangeran di depanku, aku masih akan menatapnya dengan tumitku." Seorang pangeran terdengar seperti cukup kuat untuk dikatakan, dan aset keluarga ratusan miliar dolar. Tetapi dalam jenis keluarga mereka, berbagai pangeran menambahkan hingga beberapa ratus, dan rata-rata seseorang pangeran memiliki aset lebih dari 1 miliar dolar yang tidak cukup untuk uang saku Nona Ben sendiri. Su Jiyu memandang Su Jifei, tertawa ringan dengan serius berkata, "Hei, terkadang aku berharap bisa memiliki karakter sepertimu. Aku tidak menaruh apapun di mataku. Jadi aku secara alami menjalani kehidupan yang berpikiran terbuka." Su Jifei bertanya balik, "Apakah Anda memuji saya atau Anda meremehkan saya?" "Kudos to you." Su Jifei dengan serius berkata, Aku hanya karena aku berpegang pada nama putra dan cucu tertua, jadi aku telah mengalami segala macam pembatasan dan tuntutan diri dari kakek dan nenekku. Ayah sejak aku masih muda, tapi kepribadianku telah lama dihaluskan di depan mereka, dan tidak ada rasa perlawanan sama sekali. Tidak sepertimu, yang bisa bertarung 2 kali, tidak peduli dengan siapa kamu. Su Jiyu berkata, "Bagaimanapun, kita berada dalam situasi yang berbeda. Kamulah yang akan mewarisi keluarga di masa depan, bukan aku. Jadi aku bisa hidup sedikit tidak berperasaan." Su Jifei mengangguk dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu mencari kakek En? Bagaimana mencarinya?" Su Jiyu menghela napas, baru saja mendapatkan video pengawasan dari beberapa bandara besar di Jepang. Satu persatu tetapan untuk menemukan. Saya kira untuk menemukan ulang tahun ke-30 saya masih memikirkan solusi yang andal. Setelah mengatakan itu, Su Jiyu sibuk
Benar, saya akan menjatuhkan video pengawasan untuk menemani Anda ke Gujia hari ini. Anda harus membantu saya menyisir ketika Anda kembali. Bab 1985. Mendengar kata-kata adiknya, Su Jifei tidak ragu untuk menepuk dadanya dan berjanji, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu ketika aku kembali." Su Jiu mengangguk puas dan hendak berbicara ketika dua pria dan dua wanita masuk di pintu masuk aula utama. Yang datang adalah 3 anggota keluarga Gu Yanzong dan yang tertua kedua, Gu Yanzeng. Begitu dia melihat Gu Qiuyi masuk, Su Jifei menjadi sedikit gugup dan telapak tangannya segera mulai berkeringat. Ketika Su Jifei di samping melihatnya, dia buru-buru menyodokkan dengan lembut dengan jarinya dan memberinya tatapan mengingatkan. Lalu dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum kepada 4 orang yang datang, "Paman Gu, Bibi Lin, dan Qiuyi. Halo, maaf telah mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda. Saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan kotak hadiah panjang dan menyerahkan kepada Lin Wan Qiu, berkata, "Bibi Lin, ini adalah hadiah ulang tahun, hadiah tahun baru untukmu dan Paman Gu." Dan Wan Qiu melihat bahwa Su Jiu yang berbicara lebih dulu, jadi dia mengambil inisiatif untuk percakapan dan tersenyum. "Ya ampun, ini Jiu, bukan? Saya belum melihat selama bertahun-tahun. Anda dewasa, lebih cantik." Su Jiu tersenyum dengan murah hati dan berkata, "Bibi Lin, kamu selalu dipuji untuk mengatakan aku cantik. Suster Qiuyi jauh lebih cantik dariku." Lin Wan Qiu berkata, "Kamu terlalu sopan untuk seseorang anak. Mengapa kamu membawa hadiah ketika kamu datang untuk duduk di rumah?" Su Jiu berkata, "Seharusnya Bibi Lin itu bukan hadiah yang sangat mahal. Itu lukisan oleh pelukis Zhang Daqian sebelum kematiannya." Lin Wan Qiu dengan serius berkata, "Ini terlalu berharga. Bibi tidak bisa menerimanya." Su Jiu buru-buru berkata, "Bibi Lin, kamu tidak boleh begitu sopan. Jujur, sebuah lukisan tidak banyak uang, itu hanya tanda penghargaan." Mengatakan itu, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan memperkenalkan Su Jifei yang agak kayu di sampingnya. Benar, Bibi Lin, Paman Gu, ini saudaraku Su Jifei. Kakak Qiuyi dan kakakku seharusnya saling mengenal, kan?" Gu Qiuyi mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kenalan. Saya pernah bertemu Tuan Su beberapa kali." Ketika Gu Yanzong melihat bahwa Su Jifei tampak jauh atau 8 poin mirip dengan Susado, dia tiba-tiba sedikit tidak senang. Dia memandang Su Jifei dan Su Jiu dengan ekspresi tersenyum dan berkata, "Untuk mengatakan dari lubuk hatiku, keluargaku tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarga Su. Dalam 10 tahun terakhir, aku bertanya-tanya mengapa kamu saudara telah merendahkan diri untuk datang ke rumahku." Su Jiu berkata, "Paman Gu, seperti ini saudara laki-laki saya memiliki perusahaan kosmetik. Tahun ini, saya ingin fokus untuk meningkatkan kesadaran merek. Kebetulan saya adalah penggemar Sister Qiuyi. Saya tahu bahwa Sister Qiuyi akan membuka tur konser, jadi saya ingin menjalin kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga saudara laki-laki saya akan menjadi judul konser Sister Qiuyi." Gu Yanzong sedikit terkejut. Dia mengira Su Jiu dan Su Jifei harus datang, kemungkinan besar untuk mewakili keluarga Su, dan datang untuk membicarakan semacam kerjasama tingkat keluarga. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa saudara kandung itu datang hanya untuk berbicara dengan putrinya tentang kerjasama kecil di sebuah konser. Namun, dia sedikit lega karena dia mencari putrinya untuk berbicara tentang kerjasama. Dia tidak perlu terlibat. Jadi dia berkata dengan tenang, "Kalian bisa berbicara langsung dengan Gu Qiuyi tentang ini dan umumnya masalah dia. Bibi Lin dan aku tidak akan ikut campur." Su Jiu mengangguk, lalu melihat ke arah Gu Qiuyi dan bertanya padanya, "Saudara Qiuyi, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan." Gu Qiuyi tidak terlalu tertarik. Dia tidak memasuki industri hiburan itu sendiri untuk menghasilkan uang. Jadi pada dasarnya berbeda dari aktris yang lain yang melihat uang. Selebritis wanita lain, apapun yang mereka lakukan mungkin hanya benar-benar melihat uang.
Itu tergantung pada beberapa banyak uang yang diberikan untuk variety show dan kegiatan promosi yang mereka ikuti, lagu apa yang mereka nyanyikan, atau film dan drama apa yang mereka ikuti. Bab 1986. Bahkan ada yang rela menjual tubuhnya demi uang, tapi Gu Qiuyi adalah pengecualian. Uang benar-benar tidak ada artinya baginya. Selain itu, dia juga membuat rencana untuk keluar dari industri hiburan setelah dia bersatu kembali dengan Ye Chen. Dia berpikir untuk berhenti dari industri hiburan terlebih dahulu. Kemudian, setelah Ye Chen menangani masalah perkawinannya saat ini, dia akan menyelesaikan pernikahannya dengan Ye Chen dan kemudian fokus mengajar anak-anaknya di rumah. Dia bahkan berpikir untuk mengumumkan pengunduran dirinya sepenuhnya dari konser ketika tur itu dipertunjukkan terakhirnya, benar-benar menjauh dari semua musik, film, dan acara TV. Jadi kerjasama seperti ini yang dikatakan Sujiyu dia bahkan lebih tidak tertarik sama sekali. Jadi dia kemudian berkata, terus terang, maaf Jiyu, tur saya kali ini tidak ada rencana untuk menemukan penyedia judul dan materi terkait promosi konser telah dibuat. Beberapa platform online juga sudah mulai berpromosi. Kali ini sudah terlambat untuk menandatangani judul dan juga sudah terlambat untuk memodifikasi materi promosi yang telah dilakukan. Sujiyu kemudian berkata, bagaimana mungkin Nona Qiuyi? Selama kamu bisa memberikan anggukan, kita akan baik-baik saja, bahkan jika kita naik bus di tengah hari. Mengatakan itu, dia juga dengan cepat mengedipkan mata pada Su Jifei. Di samping, Su Jifei buru-buru berbicara, ini seperti Nona Gu Qiuyi ini, saya ingin menggabungkan judul ini dengan konser Anda, dan kemudian melakukan promosi kesejahteraan publik yang besar. Selama Anda mengangguk, saya dapat memberikan 10 juta sponsor untuk setiap konser. Pada waktu itu, semua 10 juta ini atas nama Nona Gu Qiuyi disumbangkan untuk amal, dan penggunaan uang ini akan secara khusus. Apa pendapat Anda tentang bekerja untuk meningkatkan lingkungan hidup dan kualitas pendidikan anak yatim? Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi agak ragu-ragu. Awalnya dia telah memutuskan bahwa dia akan menolaknya secara langsung, tetapi dia tidak berharap bahwa Su Jifei akan menggunakan cara amal untuk bekerja sama dengannya. Apalagi itu adalah aksi bakti sosial khusus untuk anak yatim. Ini langsung menyentuh tempat terlembut di hatinya. Pada awalnya, setelah bersatu kembali dengan Ye Chen dan mengetahui bahwa Ye Chen telah benar-benar tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, Gu Qiuyi selalu merasa patah hati untuk 10 tahun masa kecilnya dan remaja yang sulit bagi Ye Chen. Seseorang jika dia menjadi dewasa dan memasuki masyarakat, menderita sedikit sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, kehidupan semacam itu juga semacam kesulitan. Namun, jika seseorang menderita terlalu banyak di masa kanak-kanak, itu mungkin merupakan pengalaman seumur hidup yang sulit bagi siapapun untuk melepaskannya. Bagaimanapun, masa kanak-kanak pada awalnya adalah masa kepolosan dan sinar matahari yang indah. Itu terlalu penting bagi siapapun. Jika Anda memiliki masa kecil yang baik, Anda masih bisa merasa bahagia bahkan ketika Anda memikirkannya di usia 80 dan 70-an. Jika Anda memiliki masa kecil yang buruk, saya khawatir Anda akan diselimuti bayang-bayang yang kuat selama sisa hidup Anda. Tidak dapat melarikan diri. Karena hatinya sakit untuk Ye Chen, hati Gu Qiuyi juga sakit untuk anak yatim lain yang memiliki pengalaman serupa dengan Ye Chen. Pada saat ini, dia juga agak malu di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, aku sangat bodoh sebenarnya, seharusnya berpikir untuk melakukan sesuatu untuk anak yatim lainnya. Mengapa menunggu orang lain untuk mengingatkanku? Memikirkan hal ini, dia berbicara, bagaimana dengan ini Tuan Su? Karena ini untuk amal, menggunakan uang Anda dan bermain atas nama saya terlalu malu untuk melakukannya. Mengapa perusahaan kosmetik Anda dan saya tidak bergabung untuk melakukan ini? Untuk setiap konser, perusahaan kosmetik Anda akan menyumbangkan 10 juta, dan saya pribadi akan menyumbangkan 10 juta. Bab 1987. Mendengar janji Gu Qiuyi, Su Jifei sangat gembira, sehingga dia menatap saudara perempuannya Sujiyu.
dan dengan wajah penuh kegembiraan. Pada saat itu, Su Jifei sangat mengagumi saudara perempuannya, Su Jiyu. Dia tahu bahwa meskipun saudara perempuannya ini beberapa tahun lebih muda darinya, otaknya jauh lebih baik daripada dia. Menggunakan nama amal untuk membujuk Yu Qiuyi agar menerima kemitraan gelar juga merupakan solusi yang sudah dipikirkan Su Jiyu. Su Jiyu telah menganalisis Yu Qiuyi. Dia tidak kekurangan uang, cinta, atau pelamar. Benar-benar tidak mudah bagi pria biasa untuk membuatnya terkesan, belum lagi mengejarnya. Bahkan jika mereka ingin bekerja dengannya, akan sulit untuk melakukannya. Oleh karena itu, Su Jiyu merasa bahwa jika dia ingin membuat Yu Qiuyi terkesan, dia harus mencari cara lain. Dia memikirkan fakta bahwa Yu Qiuyi pernah memiliki tunangan yang diatur oleh orang tuanya, dan kehidupan dan kematian tunangan itu tidak diketahui. Jadi dia berpikir bahwa dia dapat membuat Yu Qiuyi terkesan dengan memberikan amal kepada anak yatim. Bagaimanapun, kemungkinan seorang anak yang telah hilang selama bertahun-tahun adalah salah satu dari dua kemungkinan: apakah dia sudah lama pergi atau dibesarkan sebagai yatim piatu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa selama kakaknya membuat nama untuk memberikan amal kepada anak yatim, Yu Qiuyi pasti tidak akan menolak. Dan tentu saja, Yu Qiuyi benar-benar tepat di ruang kemudinya. Jadi, Su Jifei sangat bersemangat dengan berkata, "Nona Gu, kalau begitu, mari kita tunggu sampai kontrak ditandatangani setelah tahun ini, dan saya akan langsung mengatur pembayarannya." Yu Qiuyi mengangguk dan berkata, "Karena kami masing-masing menyumbangkan 10 juta, Anda tidak perlu membayar agensi saya. Kami kemudian masing-masing dapat menyumbangkan 10 juta untuk amal lokal sebelum setiap konser dimulai. Saya ingin tahu apa yang Tuan Su pikirkan." Su Jifei tentu saja tidak memiliki pendapat setengah hati dan berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Lakukan saja seperti yang dikatakan Nona Gu." Yu Qiuyi sebenarnya memiliki beberapa niat egois. Tur konser pertamanya setelah tahun ini adalah di Jinling, dan Jinling adalah tempat di mana Ye Chen telah tinggal selama bertahun-tahun. Begitu jauh di lubuk hatinya, dia ingin menyumbangkan sejumlah uang untuk amal Jinling terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, uang itu bahkan dapat digunakan untuk meningkatkan serta memperluas panti asuhan tempat Ye Chen tinggal sejak dia masih kecil. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di negara itu, dan jika mereka benar-benar menyumbangkan uang itu langsung ke badan amal, mereka mungkin tidak dapat berbagi banyak dengan Jinling pada akhirnya. Daripada itu, akan lebih baik untuk menyumbangkan 20 juta langsung ke Jinling. Su Jifei tidak tahu tentang rencana Yu Qiuyi. Dia sangat khawatir tentang Yu Qiuyi. Jadi, dia tahu bahwa konser pertama Yu Qiuyi setelah tahun dipilih di Jinling. Namun, karena pengingat saudara perempuan sebelumnya, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona Gu, saya ingin tahu di mana konser pertama Anda tahun ini." Yu Qiuyi segera berkata, "Konser pertama saya ada di Jinling pada hari kedua bulan lunar kedua." Su Jifei mengangguk dan tersenyum. "Jinling tidak jauh, kamu bisa terbang ke sana dalam 2 jam. Karena kita juga telah mencapai kerjasama, maka aku pasti akan pergi ke Jinling untuk mengadakan konser Nona Gu. Dan omong-omong, saya pribadi akan menyumbangkan jumlah yang dijanjikan ke Yayasan Amal Jinling." Bab 1988. Yu Qiuyi tersenyum sedikit. "Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Tuan Su atas nama anak yatim di Jinling." Su Jifei melambaikan tangannya berturut-turut. Tidak, ini semua hal yang benar untuk dilakukan. Belum lagi saya benar-benar meminjam uang yang saya sumbangkan, yang semua uangnya dimaksudkan untuk digunakan untuk sponsor. Jadi, bahkan jika anak yatim di Jinling ingin berterima kasih, Nona Gu yang akan berterima kasih kepada mereka, bukan aku." Yu Qiuyi tersenyum entah bagaimana atau tidak, lalu berkata, "Tuan Su, karena kerjasama telah diputuskan, mari kita tunggu tahun untuk benar-benar maju. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sekarang, jadi saya harus permisi." Begitu Su Jiyu mendengar ini, dia dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qiuyi,
Anda sibuk sebelumnya, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Yukiyi mengangguk dengan lembut dan berkata, kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang mengantar kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia menyapa pelayan rumah tangga dan menginstruksikan, Bibi Chen, tolong bantu saya mengantar para tamu. Seorang pelayan setengah baya segera datang dan dengan hormat berkata, lewat sini untuk 2 tamu. Su Jifei memiliki sedikit keengganan di hatinya, tetapi dia masih berdiri dan berkata kepada Gu Qiuji serta Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, Nona Gu, Paman Gu, dan Bibi Lin, kami akan pergi duluan. Gu Yanzong mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, hati-hati. Lin Wanqiu malah tersenyum akan berkata dengan sopan, kalau begitu kami tidak akan melihat kalian berdua pergi pelan-pelan di jalan. Su Jiu buru-buru berkata, Bibi Lin, kamu tinggal datang mengunjungi kami di rumah ketika kamu punya waktu. Lin Wanqiu dengan sopan berkata, bagus, kunjungi rumah jika Anda punya waktu. Dengan beberapa basa-basi sederhana, pelayan keluarga mengirim saudara Su keluar. Setelah mereka pergi, Gu Yanzong kemudian mengerutkan kening dan bergumam, saya selalu merasa bahwa 2 keturunan keluarga Su itu aneh. Lin Wanqiu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku juga punya perasaan ini, sepertinya agak tidak wajar. Mengatakan itu, Lin Wanqiu berkata, saya kira itu mungkin ada hubungannya dengan apa yang mereka temui di Jepang beberapa waktu lalu kan? Lagi pula itu adalah masalah besar saat itu, dan dikatakan bahwa jika orang misterius tidak menyelamatkan mereka secara sepintas, mereka berdua mungkin harus mati di Jepang. Gu Yanzong mengangguk dan menatap. Hei, ku dengar Susanoo juga pergi ke Jepang saat itu, kenapa dia tidak mati di Jepang? Lin Wanqiu dengan sungguh-sungguh menginstruksikan, jangan bicara omong kosong. Susanoo sekarang bagaimanapun juga adalah calon kepala keluarga Su. Kami benar-benar tidak mampu memprovokasi dia. Jika kamu berbicara omong kosong seperti itu, tidak akan Anda menemukan diri Anda dalam masalah jika berita menyebar. Gu Yanzong menggertakkan giginya. Bajingan tua Susanoo itu. Di seluruh Yanjing, cucu ini adalah bajingan yang paling terkutuk. Beberapa kali saudara Longtan memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, tetapi pada akhirnya dia melunak dan membiarkan pergi. Menjijikan sekali. Lin Wanqiu menepuk punggungnya dan menghiburnya. Oke, jangan memikirkan hal ini. Bahkan jika kamu sekarang sakit parah, keluarga kami bukanlah lawan dendam Susanoo. Ketika Chener akan kembali ke Yanjing, kamu dan tuanmu akan bergandengan tangan lagi untuk membalas dendam. Gu Yanzong mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, kamu benar, suatu hari Chener akan kembali ke Yanjing, menikah dengan Inan, dan kemudian mewarisi seluruh keluarga Ye. Pada saat itu, saya akan melihat apalagi keluarga Sunya harus dibanggakan. Gu Qiuyi yang kurang lebih pemalu di samping berbisik, ayah, pernikahanku dengan saudara laki-laki Ye Chen bahkan belum dimulai. Jangan lupa bahwa dia sudah menikah sekarang. Gu Yanzong melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, Inan, jangan khawatir, dalam 3 tahun Ye Chen pasti akan menikahimu. Sedikit malu dan terkejut, Yukiyi bertanya, ayah, bagaimana kamu begitu yakin? Gu Yanzong memandang Yukiyi dan berkata dengan sangat serius, karakter Chener serta gaya aktingnya terlalu mirip dengan paman Ye Anda. Dan berdasarkan ini saja, saya berani menyimpulkan bahwa cepat atau lambat Chener akan mengikuti pengaturan yang dibuat orang tuanya sebelum dia meninggal dan menikahimu. Bab 1989. Su Jifei dan Su Jiu dalam perjalanan pulang. Su Jifei mengemudi, Su Jiu di dalam mobil penumpang. Hal pertama yang Anda lakukan adalah melihat mobil. Su Jiu melihat ini senyum tak berdaya, berkata, saudara, hal ini saya bantu Anda lakukan, temukan masalah. Kakek, Anda harus membantu saya. Su Jifei tidak ragu-ragu untuk berkata tanpa basa-basi, Su Jiu, kamu menaruh hatimu di mulutmu. Aku akan melakukan yang terbaik, bahkan jika aku dibutakan oleh sepasang mata ini, aku akan membantumu menemukan kakekmu. Su Jiu mengangguk puas. Menghitungmu memiliki hati nurani. Pada saat ini,
Su Jifei menghela nafas lagi. Hei, video itu terlalu banyak dan hanya 2 dari kita yang melihat Kasim. Tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu. Benar-benar tidak tahu begitu banyak informasi yang harus kita lihat. Kapan harus pergi? Su Jiyu berkata, saya sudah memikirkan metode operasi yang kasar. Itu akan menghemat banyak usaha kita. Su Jifei buru-buru bertanya, metode operasi apa? Cepat beritahu saya. Su Jiyu menjelaskan, meskipun kami adalah satu-satunya 2 orang yang telah melihat wajah Kasim, dan yang lainnya tidak dapat membantu kami menemukan seseorang secara langsung dari umpan video, mereka setidaknya dapat melakukan penyaringan sederhana untuk kami. Pertama-tama, saya bisa mulai dengan meminta staf Su untuk membantu saya melewati semua penumpang wanita, pria dan wanita, tua dan muda di video bandara. Dan kemudian di antara pria semua kulit putih, hitam, dan coklat, orang berkulit juga meninggalkan penumpang. Pria berkulit kuning yang terlihat di bawah umur, setengah baya yang terlihat lebih dari 30 tahun, wisatawan pria dan wisatawan wanita yang lebih tua, setengah baya dan lanjut usia, semuanya disaring. Hanya wisatawan dewasa muda yang melihat ke berusia sekitar 18 hingga 28 tahun. Kemudian saya meminta mereka untuk memotong video semua foto depan para pelancong pria muda yang memenuhi syarat. Dengan begitu, kita tidak harus menatap feed video sepanjang waktu. Kita bisa membuat ratusan orang menontonnya untuk kita. Suruh mereka menyaring peloncong yang memenuhi syarat untuk kami dan mengambil tangkapan layar bagian depannya. Kami hanya perlu mencari Yunji dan dari semua foto jelas yang keluar dari tangkapan layar. Ketika Su Jifei mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya Jiyu, itu adalah perubahan pikiran yang cukup cepat. Menurutmu, kita tidak harus menatap video itu. Kita hanya perlu menunggu orang lain untuk menangkapnya. Gambar dan kemudian beralih dari itu ke seseorang yang terlihat seperti Eunji." Benar, Su Jiyu menganggukkan dan berkata, "Jika kami menemukan bahwa pengelana muda pada tangkapan layar tertentu memang terlihat seperti Engkong, maka kami akan menemukan orang yang mencegat gambar tersebut dan memintanya mengirimkan video yang mencegat foto tersebut kepada kami pada saat itu secara langsung. Dengan begitu, kita bisa menentukan lebih jelas dalam hubungannya dengan video, apakah orang ini Engkong atau bukan. Jika demikian, maka kami akan dapat mengikuti video itu pada saat itu, dan kami akan dapat melacak seluruh lintasan pergerakan Engkong melalui bandara, dan kami akan dapat menentukan tentu saja yang mana penerbangan yang diambil dan kota mana di negara tempat dia meninggalkan Jepang, dan kemudian kita bisa pergi ke kota itu dan menemukan Engkong. Su Jifei mengacungkan jempol kepada Su Jiyu dan berseru sepenuh hati, luar biasa. Saya percaya bahwa dengan metode ini, beberapa hari seharusnya cukup untuk mengetahui jejak Engkong. Pada saat ini, Ye Chen yang berada jauh di Jinling tidak tahu bahwa Su Jiyu selangkah lebih dekat untuk menemukan dirinya. Setelah dia dan ayah mertuanya, Xiao Changkun, mengumpulkan hadiah yang diberikan semua orang kepadanya, mereka pergi ke supermarket terbesar terdekat untuk melakukan pembelian tahun baru seperti yang direncanakan semula. Karena itu, akan menjadi malam tahun baru, ada sangat banyak orang keluar berbelanja untuk pembelian, dan ada orang dan mobil di mana-mana. Ye Chen menunggu dalam antrian selama lebih dari setengah jam hanya untuk memarkir mobilnya, yang merupakan satu-satunya cara dan akhirnya mendapatkan tempat parkir. Setelah menantu dan istrinya memarkir mobil mereka datang ke supermarket dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di dalam supermarket, hampir seperti orang yang bersebelahan. Seluruh supermarket kehabisan muatan. Bab 1990. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk terbaru yang tersedia di pasar. Xiao Changkun melihat begitu banyak orang di dalam, sangat frustasi dan berkata, "Hei, aku seharusnya keluar lebih awal untuk membeli
sehingga aku bisa berbaring di rumah dan menonton TV tanpa harus datang ke sini untuk bersenang-senang seperti ini. Ya, Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, aku ingin datang kemarin, tapi tidak ada ibu yang terluka. Xiao Changkun mendengus cepat. Lupakan jalang bau itu. Dia telah menyebabkan masalah sepanjang hari. Xiao Changkun kemudian menghela napas. Dia telah berada dalam begitu banyak masalah sepanjang hari. Mengapa dia tidak melanggar hukum? Alangkah baiknya jika secara tidak sengaja menyentuh kawat hukum yang tinggi dan memasukkannya ke penjara selama beberapa tahun. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bodoh dan tertawa. Ayah, jika Curan mendengar ini darimu, dia tidak akan tahu betapa sedihnya dia. Xiao Changkun berkata, hei, aku hanya bergumam padamu. Kamu tidak boleh mengatakannya pada Curan. Ye Chen mengangguk. Aku tahu, jangan khawatir. Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, hei, oke, ayo berhenti membicarakannya. Ayo cepat beli bahan untuk makan malam tahun baru. Ye Chen, kalau begitu, mari kita mulai dengan bagian sayuran dulu. Yang pertama, ke supermarket harus membeli sayuran terlebih dahulu. Karena jika kita tidak terburu-buru dengan makanan ini, sisanya akan menjadi sisa dan tidak segar itu. Orang lain telah memilih. Saat mereka berbicara, mereka tiba di bagian sayur. Meskipun area sayurannya besar, rak-raknya ditempatkan dengan padat dan lorong yang tersisa di tengahnya sempit, sehingga mudah untuk ramai ketika ada banyak orang. Ye Chen dan Xiao Changkun sedang mendorong kereta belanja mereka ke dalam. Ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak pada mereka, kamu, wanita tua yang sudah mati, apakah kamu buta? Kamu tidak melihat saya mengepel lantai. Mengapa kamu tidak keluar saja dari sini? Pada saat ini, saya mendengar suara yang akrab lagi. Seorang wanita tua berkata, Guifen, kenapa kamu selalu mengepel lantai di bawah kakiku? Saat ini berhasil. Pel yang telah kamu pel di bawah kakiku belasan kali. Nyonya Xiao yang berbicara. Pada saat ini dia mengenakan rompi hijau yang disediakan untuk karyawan supermarket dan memegangi gulungan kantong plastik yang dirancang untuk berbelanja bahan makanan. Di depannya berdiri 5 besar dan 3 tebal juga mengenakan wanita rompi hijau. Wanita ini adalah Zhang Guifen. Pada saat ini Zhang Guifen berdiri di depannya dengan pel, sengaja dengan pel untuk menyodok kakinya dengan keras. Wanita Xiao hampir ditusuk olehnya beberapa kali dan hanya bisa meraih ujung rak dan memohon, Guifon, oh, ribuan kesalahan sebelumnya, semua salahku, tolong demi usiaku jangan menjadi pengetahuan umum dengan saya. Zhang Guifen memelototi dengan marah dan berkata dengan hina, sekarang kamu tahu bagaimana memohon belas kasihan. Bukankah kamu sombong sebelumnya? Bukankah luar biasa ketika kamu meneriakiku? Wanita tua Xiao berteriaki olehnya dan tidak berani berbicara. Zhang Guifen terus mencibir, saya kira Anda Nyonya Xiao tidak di mobil dan villa mewah dan menjalani kehidupan kecil yang menyenangkan. Saya tidak berpikir Anda akan menjadi bajingan tua yang mengkilap. Sepertinya 5 atau 6 orang, tapi itu bukan omong kosong. Kamu sangat meremehkanku kemarin. Bukankah kamu masih bekerja di supermarket yang sama denganku sekarang?